Horas. Perkenalkan, nama saya Kunci Faresa Marbun, kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan memaparkan tentang pola keuangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Pada umumnya, penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Desa memiliki 3 unsur, yaitu daerah, penduduk, dan tata kelakuan. Yang pertama adalah daerah. Terdapat lahan produktif dan tidak produktif beserta pemanfaatannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Yang kedua adalah penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Yang ketiga adalah tata kelakuan, berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga mengangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat. Desa memiliki potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik terdiri dari tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Potensi non-fisik terdiri dari masyarakat, lembaga-lembaga sosial, aparatur atau pamong desa. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik, dan kondisi nyata perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Menurut Edward Urban, faktor terjadinya interaksi desa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, regional complementary, yang merupakan adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, transferability, yang merupakan kemudahan perpindahan dalam ruang karena tersedia sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga, intervening opportunity, yang merupakan tidak adanya kesempatan untuk berintervensi. Kondisi alam yang berpengaruh erat dalam masyarakat pedesaan antara lain tanah, tata air, iklim, dan hujan. Klasifikasi desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya memiliki ciri-ciri, yaitu masih terasing dan tertutup, sangat bergantung pada alam, memegang teguh adat, mata pencaharian agraris, penduduk jarang dan sedikit, dan sarana hidup kurang sekali. Yang kedua, desa swakarya. Ciri-cirinya tidak terisolir tapi jauh dari kota, adat istiadat mulai longgar, perekonomian mulai berkembang, infrastruktur memadai seperti pendidikan, jalur lalu lintas, dan lain-lain, teknologi mulai digunakan. Yang ketiga, desa swasembada. Ciri-cirinya terletak di sekitar kota, mata pencaharian sangat beragam, infrastruktur lengkap dan maju, teknologi atau modernisasi pembangunan, pendidikan dan mobilitas rakyat sudah tinggi. Suasana di desa sangatlah indah, udaranya yang sejuk, pemandangan alam yang hijau dan indah, jumlah penduduk yang tidak sepadat kota, dan belum tercemar polusi. Pola persebaran pemukiman desa menurut Daljoni pada tahun 1987 mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada 4 bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia, yaitu yang pertama bentuk desa linear atau memanjang, yang kedua bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai, yang ketiga bentuk desa terpusat, yang keempat bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu.